Selama ini Barat meyakini satu hal, sanksi adalah senjata satu arah. Tekan Rusia, ekonomi lumpuh, industri runtuh, dan Moskow dipaksa menyerah. Teori itu terdengar rapi di ruang rapat Washington dan Brussels. Tapi di dunia nyata, satu material justru membuka retakan besar dalam narasi tersebut. Titanium bukan senjata, bukan minyak, bukan gas. Titanium adalah tulang punggung industri penerbangan modern. Ringan, kuat, tahan panas ekstrem. Tanpa titanium, pesawat komersial dan militer hanya tinggal desain di layar komputer. Dan di titik inilah Barat menghadapi fakta yang selama ini dihindari. Rantai pasok global mereka berdiri di atas logam yang sebagian besar diproduksi Rusia. VSMPO Avisma, perusahaan Rusia yang berbasis di Vernaya Salda, bukan pemain pinggiran. Ia adalah produsen titanium aerospace terbesar di dunia. Selama bertahan-tahan, Boeing dan Airbus industri barat mengandalkan pasokan dari perusahaan ini. Ketergantungan itu bukan rahasia teknis, tapi jarang dibicarakan secara terbuka. Karena mengakuinya berarti mengakui kelemahan strategis. Ketika Rusia memberi sinyal akan membatasi atau menghentikan ekspor material strategis ke negara yang mereka anggap tidak bersahabat, dunia barat mendadak berhenti berbicara lantang. Tidak ada paket sanksi baru yang menyentuh titanium secara langsung. Tidak ada embargo total, bukan karena lupa, tapi karena tidak berani. Secara resmi, Barat mengklaim telah mendiversifikasi pasokan. Mereka bicara tentang alternatif dari Jepang, Amerika Serikat, atau negara lain, namun di balik pernyataan publik itu, industri tahu kebenarannya. Mengganti titanium aerospace bukan seperti mengganti pemasok baut. Sertifikasi bisa memakan waktu bertahun-tahun, biaya melonjak, produksi tersendat, jadwal pengiriman kacau, dan itu semua terjadi di sektor yang sudah tertekan oleh krisis rantai pasok global. Inilah ironi besar sanksi modern. Di satu sisi, Barat mengunci akses teknologi tinggi ke Rusia. Di sisi lain, mereka membiarkan satu jalur pasokan vital tetap terbuka lewat celah-celah aturan, lisensi khusus, dan kontrak lama yang tidak disentuh. Bukan karena simpati, tapi karena kebutuhan. Rusia pun tidak perlu menembakkan misil untuk menunjukkan daya tawarnya. Cukup dengan memberi sinyal, cukup dengan membiarkan pasar berspekulasi. Dalam dunia industri, ketidakpastian adalah senjata yang sangat efektif. Setiap rumor pembatasan ekspor titanium langsung mengguncang perhitungan biaya dan jadwal produksi di Barat. Dampaknya tidak berhenti di pabrik, maskapai, kontraktor pertahanan, hingga negara-negara anggota NATO ikut terkena imbas. Ketika produksi terganggu, harga naik. Ketika harga naik, anggaran pertahanan dan transportasi ikut tertekan. Ini bukan ledakan besar yang terlihat di televisi. Ini tekanan perlahan yang bekerja dalam diam. Pelajaran terbesarnya sederhana, tapi pahit. Kekuatan geopolitik modern tidak hanya diukur dari jumlah tank atau jet tempur, tetapi dari siapa yang menguasai material kritis. Rusia memahami ini. Barat terlalu lama mengabaikannya. Dan mungkin disinilah kesalahan strategis terbesar Barat. Mengira sanksi selalu bekerja satu arah, padahal dalam ekonomi global yang saling terhubung, setiap tekanan selalu punya pantulan balik. Titanium hanya satu contoh, tapi ia cukup untuk menunjukkan bahwa perang ekonomi tidak pernah hitam putih. Di dunia hari ini, kekuatan tidak selalu datang dengan suara ledakan. Kadang ia hadir dalam bentuk logam abu-abu, ringan, senyap, dan sangat dibutuhkan.